Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Om Chandra TV Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang salah satu bab pelajaran matematika kelas 6 SD, yaitu tentang data statistika. Yuk kita simak. Untuk kesempatan pertama ini kita hanya akan membahas tentang data, diagram, dan tabel statistik. Nah, sebelum lebih jauh kita perlu mengenal dulu apa itu statistika. Statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh. Data adalah suatu keterangan yang diperlukan untuk mendapat gambaran suatu keadaan. Di SD hanya ada data tunggal yang dibahas, yaitu data yang belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam golongan-golongan yang berjarak nilai tertentu. Nah, yang perlu kita bahas terlebih dulu dalam statistika adalah pengumpulan data. Beberapa cara yang biasa dilakukan untuk mendapatkan data, yaitu penelitian, wawancara, polling atau angket, dan penghitungan langsung. Contoh pengumpulan data, semisal kita mengamati jumlah kendaraan yang melintas di jalan raya. Setelah melakukan pengamatan di jalan raya tersebut selama 3 menit, diperoleh data sebagai berikut. Sepeda 6 unit, sepeda motor 12 unit, sedan 10 unit, truk 8 unit, dan becak 4 unit. Langkah berikutnya, jika data sudah terkumpul, maka dilakukan penyajian data. Data yang terkumpul tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel atau diagram, baik diagram batang, diagram garis, maupun diagram lingkaran. Nah, jika kita ingin menyajikan dalam bentuk tabel, maka contohnya seperti ini. Jenis kendaraan: sepeda, sepeda motor, sedan, truk, becak, sedangkan banyaknya kendaraan itu dalam satuan unit. Kumpulan data tersebut bisa juga disajikan dalam bentuk diagram batang, semisal seperti ini. Pada bagian yang horizontal atau yang mendatar, itu merupakan jenis kendaraan, mulai dari sepeda, sepeda motor, sedan, truk, dan becak. Sedangkan bagian yang tegak atau vertikal menunjukkan banyaknya kendaraan yang diamati. Sepeda sebanyak 6 unit, sepeda motor sebanyak 12 unit, sedan sebanyak 10 unit, truk sebanyak 8 unit, dan becak sebanyak 4 unit. Nah, jika kita menyajikan dalam bentuk diagram garis, maka bisa kita buat diagram garis seperti ini. Sama dengan diagram batang, cuma tinggal memberikan titik-titik di setiap banyaknya kendaraan sesuai dengan jenis kendaraannya, kemudian ditarik garis antar titik tersebut. Kemudian, jika ingin menampilkan ke dalam bentuk diagram lingkaran, nah ini ada beberapa tahapannya. Pada penyajian data dalam diagram lingkaran dapat disajikan dalam bentuk persen dan derajat. Jika disajikan dalam bentuk persen, maka satu lingkaran penuh adalah 100%. Jika disajikan dalam bentuk derajat, maka satu lingkaran penuh adalah 360 derajat.
Sebelum diubah ke bentuk persen atau derajat, maka jumlah seluruh kendaraan harus diketahui terlebih dulu. Berdasarkan data yang tadi terkumpul, maka jumlah kendaraan yang melintas di jalan raya tersebut seluruhnya adalah 6 tambah 12 tambah 10 tambah 8 tambah 4, yaitu sama dengan 40 kendaraan. Jika disajikan dalam bentuk persen, maka sepeda sama dengan 6 unit dari 40 unit. Artinya 6 per 40, atau bisa dikatakan 6 dibagi 40 dikali 100%, maka ketemu 15%. Sepeda motor 12 dibagi 40 dikali 100% sama dengan 30%. Sedan 10 dibagi 40 dikalikan 100% sama dengan 25%. Truk 8 per 40 dikali 100% sama dengan 20%. Becak 4 dibagi 40 dikalikan 100% ketemu 10%. Nah, ini tampilannya ketika persentase tadi dirupakan ke dalam bentuk diagram lingkaran. Berikutnya, jika disajikan dalam bentuk derajat, maka sepeda sama dengan 6 dibagi 40 kalikan 360 derajat, ketemu 54 derajat. Sepeda motor 12 dibagi 40 dikali 360 derajat sama dengan 108 derajat. Sedan 10 dibagi 40 dikalikan 360 derajat sama dengan 90 derajat. Truk 8 per 40 dikalikan 360 derajat sama dengan 72 derajat. Dan becak 4 per 40 atau 4 bagi 40 dikalikan 360 derajat sama dengan 36 derajat. Ini merupakan bentuk diagram lingkaran yang berdasarkan derajat. Berikutnya, bagaimana kita bisa membaca diagram? Contohnya diagram batang yang telah kita buat tadi. Ini kita jadikan sebagai contoh. Nah, dalam diagram batang tersebut dapat kita tarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, jenis kendaraan terbanyak adalah sepeda motor sebanyak 12 unit. Kemudian jenis kendaraan tersedikit adalah becak sebanyak 4 unit. Jumlah seluruh kendaraan yang diamati adalah 6 tambah 12 tambah 10 ditambah 8 ditambah 4 sama dengan 40 unit. Selisih jenis kendaraan terbanyak dan tersedikit adalah 12 dikurangi 4 sama dengan 8 unit. Kesimpulan lainnya adalah selisih sepeda motor dan sepeda adalah 12 dikurangi 6 sama dengan 6 unit. Selisih sepeda motor dan sedan adalah 12 dikurangi 10 sama dengan 2 unit. Selisih sedan dan truk adalah 10 dikurangi 8 sama dengan 2 unit. Selisih truk dan becak adalah 8 dikurangi 4 sama dengan 4 unit. Dan selisih sedan dan sepeda adalah 10 dikurangi 6 sama dengan
4 unit. Berikutnya adalah pengolahan data. Sekumpulan data biasanya dicari nilai ukuran pemusatan datanya, yaitu nilai yang mewakili suatu kumpulan data. Ada 3 ukuran pemusatan data yang sering digunakan, yaitu median atau nilai tengah, modus atau nilai yang paling sering muncul, mean atau nilai rata-rata. Baik median, modus maupun mean sebenarnya sering kita gunakan ini dalam kehidupan sehari-hari, namun kita tidak menyadarinya. Pembahasan tentang pengolahan data ini akan kita bahas di video berikutnya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika memang bermanfaat, silakan klik like dan share agar sedikit pengetahuan ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik subscribe dan klik loncengnya juga agar dapat mengikuti video-video berikutnya. Sekian dari Om Chandra TV Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.